Karena di sini penuh dengan apa namanya, ini budaya kearifan lokal, kali banyak orang yang nggak paham, nggak mengerti di sini. Harus diluruskan, nggak jadi kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Mas Don Channel. Halo teman-teman, gimana kabarnya kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Grobogan, di mana daerah ini lebih dikenal sebagai Gunung Botak. Kenapa ini merupakan area lokalisasi? Seperti apa kisah selanjutnya? Simak terus video ini, tonton sampai habis ya. Perjalanan kali ini saya awali dari Jalan Lintas Sragen Purwodadi menuju ke arah utara. Setibanya di wilayah Grobogan, saya melalui gang kecil yang lumayan sempit. Oke, kita melewati jalanan sempit. Belum diaspal, masih tanah dan bebatuan. Harus hati-hati. Oke, ternyata kita setelah ini melewati jembatan kecil. Jembatannya masih kayu teman-teman. Oh, ini jembatannya sempit sekali, harus hati-hati ya. Harus konsentrasi. Ini hanya cukup dilalui oleh satu kendaraan saja, jadi kalau ada motor dari arah berlawanan harus menunggu antrian. Setelah melewati jembatan kayu kecil tadi, saya terus melaju mengikuti petunjuk dari arah Google Maps ya teman-teman. Ternyata kita diarahkan untuk melewati perlintasan kereta api ini ya teman-teman, dengan penjagaan seadanya oleh warga sekitar. Nah, ini dia kita melewati jalanan cor khas desa, yaitu cor yang tengahnya masih bolong, tidak full cor seperti yang ada di kota-kota. Dan memang benar, wisata dewasa ini lokasinya sangatlah terpencil. Untuk menuju ke lokasi, kita harus melalui hutan jati dan perkebunan para warga sekitar. Setelah melewati hutan jati dan perkebunan para warga, saat ini saya tiba di perkampungan yang mulai tampak banyak rumah dari warga sekitar. Dan kemungkinan sebentar lagi kita akan tiba di lokasi wisata dewasa tersebut. Saya pun memutuskan untuk bertanya kepada warga sekitar, di manakah lokasi wisata dewasa tersebut tepatnya berada. Dan inilah area lokalisasi yang letaknya di tengah hutan. Sekilas, lokasi ini tampak seperti perkampungan pada umumnya. Namun, apabila kita perhatikan, di sebelah kiri dan kanan perumahan warga, terdapat berbagai rumah yang memasang spanduk bertuliskan karaoke. Di sini pun juga terdapat berbagai warung makan dan ada juga toko kelontong.
jalanan di perkampungan ini masih berupa tanah dan bebatuan, sehingga sangat merepotkan ketika melintas di wilayah ini saat musim hujan. Setelah saya amati kembali, ternyata di salah satu rumah terdapat tulisan karaoke Tombo Ati. Tombo Ati, ono limo perkarane. Ini bukan konten musik. Hehehe. Beberapa warga mengatakan, apabila ingin melihat suasana berbeda dari kampung ini, silahkan berkunjung di saat malam hari. Meskipun berada di satu komplek ini, namun terdapat berbagai warga yang tidak membuka wisata panas ini ya teman-teman. Di sebelah kanan ini juga terdapat parkiran khusus bagi para pengunjung di lokasi ini. Kawasan ini sangat tidak dianjurkan untuk dikunjungi oleh anak-anak, khususnya di bawah umur ya teman-teman, karena bisa berdampak negatif. Sepanjang yang saya amati, inilah lokasi yang paling luas yang terdapat tulisan karaoke. Bahkan, di salah satu rumah terdapat 3 unit AC pendingin ruangan yang kemungkinan dikhususkan untuk para pengunjung. Wilayah ini terletak di sekitar kawasan PT KAI. Di daerah di sini wilayahnya kalau ini dukuhnya itu namanya Gunung Butak wilayahnya. Nah, kalau di itu namanya ini waduk yang punya kereta api dulu. Kalau yang di timur sana ada waduk lagi, waduk Sanggeh namanya. Di sini waduk Gambringan, waduk kereta api yang punya. Jadi ini tanah ini semua ini punya PJKA. Kalau sekarang kereta api itu apa bahasanya? Ya PJKA atau apa ya? Pokoknya kereta api lah itu. Ya PT KAI sekarang kalau sekarang. Itu bagaimana Pak? Gunung Butak itu asal usulnya dulunya di sini kan gunung ya. Jadi gunung itu yang di zaman kalau budaya kearifan lokal, kalau yang nggak mengerti, ada awam, aslinya Gunung Butak itu posisinya dekat masjid sana. Dekat masjid sana itu gunungnya di sana. Ya, jadi kalau di sini dulu tuh tempat jambore entah tahun berapa saya udah nggak ingat lagi, mungkin 74 kalau nggak salah. Nah, kemungkinan kalau mau wisata sudah mulai ada, situ udah ada kapal, ada ya itu udah ada kapal, ada apa itu. Jadi di sana ada kapal untuk muter-muter round untuk santai, itu anak kecil itu naik apa itu namanya mana? Angsa. Ya pariwisata gitu. Karena di sini penuh dengan apa namanya ini budaya kearifan lokal, kali banyak orang yang nggak paham, nggak mengerti di sini. Harus diluruskan. Jadi kalau yang Gunung Butak itu ya dulu ya memang Gunung Butak itu ya gunung aslinya dulu mau jadi gunung, entah itu zaman berapa, mungkin zaman abad keberapa saya nggak begitu paham. Jadi di sini kalau orang membawa kalong misalnya mandi di waduk sini pasti kalongnya itu hilang. Kalongnya uangnya wujud emas hilang. Orangnya aman gitu. Itu kok konon ceritanya itu. Ya ada yang pertani, ada perikanan, itu juga jalan perikanan yang ke sana itu. Kebun-kebunnya itu kebun jati, ada kebun jagung, ada kebun padi pertaniannya. Ya kita kurang lebih gitu aja. Sebetulnya, wilayah yang terkenal sebagai kawasan prostitusi ini memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan apabila dikelola dengan lebih baik. Hamparan pepohonan yang cukup luas dengan nuansa yang asri dan sejuk dari Waduk Gambringan. Untuk menarik minat pengunjung di kawasan ini, mungkin bisa dibangun spot-spot foto seperti membangun jembatan yang menghubungkan antara daratan ke tengah waduk, dan bisa juga membangun warung makan apung.
Namun, itu semua diperlukan kerjasama antara pemerintah setempat dan warga sekitar. Semoga kedepannya wisata panorama alam di desa ini terus berkembang, sehingga dapat merubah citra negatif dari lokasi wisata panas ini menjadi wisata rekreasi keluarga yang bernilai positif. Sekian video dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.